Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frida Yusuf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil akhir analisis regresi data panel yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Epius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sampai 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari pemilihan model terbaik, persamaan regresi, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, hingga koefisien determinasi. Pertama, saya melakukan pemilihan model menggunakan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model dan random effect model. Hipotesis H0 model random effect lebih tepat digunakan. H1 model fixed effect lebih tepat digunakan. Pada hasil output Epius yang diperoleh nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,02. Karena nilai probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model atau FEM. Oleh karena itu, seluruh interpretasi selanjutnya menggunakan fixed effect model. Berikut adalah persamaan regresi data panel yang diperoleh dari hasil estimasi fixed effect model. Kemiskinan mencapai 42494,13, 1326170 tingkat pengangguran, 1494487 pertumbuhan ekonomi. Negatif rata-rata lama sekolah 3435,062. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstan saling sebesar 4249,13, artinya jika variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan RLS dianggap konstan atau bernilai 0, maka tingkat kemiskinan sebesar 4249,13. Koefisien tingkat pengangguran sebesar 132,670 dan bernilai positif, artinya setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar satu satuan akan meningkat kemiskinan sebesar 132,6170 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 149,4487 dan bernilai positif, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 149,4487 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien rata-rata lama sekolah sebesar minus 3435,062 dan bernilai negatif. Artinya setiap kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar satu satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar 3435,062 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya adalah uji hipotesis parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,0 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Saya menduga bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Karena semakin tinggi pengangguran maka semakin sedikit masyarakat yang memiliki pendapatan sehingga tingkat kemiskinan meningkat. H0 sama dengan B1 sama dengan 0, artinya tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. H1 sama dengan beta 1 lebih besar dari 0, artinya tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Pada hasil output Epius diperoleh nilai koefisien sebesar 132,6170, nilai T statik sebesar 0,473110 dan nilai probabilitas
0,6382. Karena nilai probabilitas 0,6382 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Saya mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. H0 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. H1 sama dengan beta 2 lebih besar beta 2 dibanding 0, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Pada hasil output EFIUS diperoleh nilai koefisien 9,4487, nilai T statik sebesar 2,512373 dan nilai probabilitas 0,0153. Karena nilai probabilitas 0,0153 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Saya menduga bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia semakin baik sehingga tingkat kemiskinan cenderung menurun. H0 sama dengan beta 3 sama dengan 0, artinya RL tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. H1 sama dengan beta 3 lebih besar daripada 0, artinya RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pada hasil output EFIUS diperoleh nilai koefisien sebesar minus 3435,062, nilai T statik sebesar minus 33,000516 dan nilai probabilitas sebesar 0,0042. Karena nilai probabilitas 0,0042 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien bernilai negatif, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Selanjutnya adalah uji hipotesis simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, artinya seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. H1 sama dengan minimal 1 beta ditolak tidak sama dengan 0, artinya minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Pada output EFIUS diperoleh nilai F statik sebesar 190,2431 dan nilai prob F statik sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas F statik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara simultan atau secara bersama-sama, variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan RLS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada output EFIUS diperoleh nilai R-square sebesar 0,983119, artinya sebesar 98,31% variabel perubahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan RLS, sedangkan sisanya sebesar 1,69% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Jadi, berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan fixed effect model, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan,
sedangkan variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara bersama-sama, variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan RLS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Demikian penjelasan hasil analisis regresi data panel yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.